Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Andi Isbianto. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Lumajang, kelas 40B dari SD Negeri Tempe Tengah 03. Dalam pendidikan guru penggerak, saya dibimbing oleh Bapak Nogowiyanto SPD selaku fasilitator dan Ibu Evin Rahmah Hidayati SPD selaku pengajar praktek. Dalam tugas demonstrasi kontekstual, izinkan saya memaparkan modul 1-2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak antara lain, yang pertama berpihak pada murid, yang kedua kolaboratif, yang ketiga inovatif, yang keempat mandiri, dan yang kelima reflektif. Dari kelima nilai guru penggerak tersebut, saya ingin menggambarkan seperti apa diri saya di masa depan. Pertama, berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada siswa berarti pembelajaran bukan memaksa siswa menjadi seperti yang guru mau, namun pembelajaran yang memberi ruang seluas-luasnya kepada siswa agar siswa mencapai kemerdekaannya dalam belajar. Saya akan menuntun dan memfasilitasi siswa dengan membuat suasana belajar yang aman dan nyaman dengan menggunakan model pembelajaran yang menarik agar siswa dapat belajar dengan optimal. Kegiatan yang sudah dan yang akan terus saya lakukan yaitu yang pertama, membuat suasana kelas yang menyenangkan. Yang kedua, menyediakan sumber belajar yang bervariasi. Yang ketiga, menyusun kesepakatan kelas. Dan yang keempat, memberi ruang kepada siswa dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Nilai yang kedua yang saya miliki adalah nilai inovatif. Nilai ini akan terus saya kembangkan untuk dapat memperbaiki mutu dan proses pembelajaran sebelumnya. Dengan berinovasi, saya dapat memfasilitasi siswa dengan pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa dalam belajar. Kegiatan yang sudah dan yang akan terus saya lakukan yaitu pertama, saya akan mencoba menciptakan dan mengembangkan hal-hal baru seperti membuat video pembelajaran untuk mendukung pembelajaran siswa. Yang kedua, membuat media pembelajaran yang interaktif. Nilai berikutnya yang saya miliki adalah nilai kolaboratif. Sebagai makhluk sosial, kita harus memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, seperti berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, siswa, wali murid, serta pihak-pihak yang lain dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kegiatan yang sudah dan yang akan terus saya lakukan adalah yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam merancang, menyusun, serta mengevaluasi proses pembelajaran. Yang kedua, berkolaborasi dengan wali murid atau pihak yang lain dalam proses pengawasan pembelajaran. Kita dapat terjun langsung atau mengundang wali murid atau pihak lain sebagai narasumber dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, berkolaborasi dengan murid dalam menyusun kesepakatan kelas. Nilai berikut yang saya miliki adalah nilai mandiri. Secara mandiri, saya terus memotivasi diri untuk mengembangkan dan mengupgrade diri saya tanpa menunggu perintah dari kepala sekolah, dinas, maupun orang lain. Kegiatan yang sudah dan yang akan terus saya lakukan adalah mengikuti pelatihan pengembangan keprofesian secara mandiri, merancang, melaksanakan, dan merefleksi pembelajaran yang telah saya lakukan. Nilai yang kelima yang saya miliki adalah nilai reflektif. Merefleksi diri sangat diperlukan dalam mengevaluasi diri untuk mengetahui kemampuan diri yang sudah baik yang saya miliki maupun kompetensi diri yang perlu untuk saya perbaiki dan kembangkan lagi. Kegiatan yang sudah dan yang akan terus saya lakukan adalah melakukan evaluasi pembelajaran di setiap akhir pembelajaran yang telah saya lakukan, melakukan tindak lanjut atas umpan balik dari rekan sejawat yang diberikan kepada saya demi perbaikan di masa yang akan datang.
dalam melaksanakan nilai dan peran guru penggerak pasti memiliki suatu tantangan. Tantangan yang pertama yaitu merancang pembelajaran berdiferensiasi untuk masing-masing anak berdasarkan karakteristik minat dan bakatnya. Yang kedua, kurangnya waktu dalam merancang pembelajaran saat terbentur dengan kegiatan sekolah. Yang ketiga, perlu banyak relasi dalam menjalin kolaborasi dengan pihak luar sekolah. Dan yang keempat, tidak semua ide dapat diterapkan dalam pembelajaran. Solusinya, yang pertama, mengelompokkan siswa berdasarkan karakteristik, daya tangkap, serta minat dan bakatnya. Kedua, mengatur waktu dengan baik agar tetap dapat menyiapkan pembelajaran. Ketiga, menjalin komunikasi yang baik dengan pihak lain. Dan yang keempat, memilah metode dengan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Salam belajar, tetap semangat, dan terus bahagia, merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.